Pada cerita sebelumnya, Metron diperkenalkan. Dia adalah seorang dewa pemikir yang hebat di kalangan New Genesis yang berusaha untuk menghentikan kehancuran semesta yang selalu disaksikannya kembali menjadi utuh berulang-ulang. Dia ingin menghentikannya dengan meminta si penghancur, si Anti-Monitor, sebagai pelaku yang mengkonsumsi kehancuran semesta, termasuk bumi ketiganya, Crime Syndicate. Akan tetapi, Anti-Monitor tidak menerimanya karena dia akan menghentikan dengan caranya sendiri. Metron yang duduk di kursi Mobius terjatuh dengan tembakan Omega Beam. Ternyata yang melakukannya itu adalah si Grail, putrinya Darkseid. Dia datang ke sana akan berperang melawan Darkseid bersama Anti-Monitor. Cerita ini ya tentu saja dapat kalian lihat pada video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Selanjutnya tentu sajalah cerita ini akan kita lanjutkan kembali. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia, namanya @dcuindo itu. Oke, terima kasih. Jadi begini, sebelum cerita The Darkseid War ini akan kita bahas, untuk memasuki di isu masalah yang ke-41, kita melihat dulu di komik one shot-nya DC pada hari buku komik gratis tahun 2015, yaitu Convergence. Pada bagian cerita The Darkseid War Prologue Part 2 yang terbit pada tanggal 2 Mei tahun 2015, ada 3 cerita utama di dalam komik tersebut, yaitu Batman, Superman, dan Justice League. Ya, tentu sajalah kita fokus ke cerita Justice League The Darkseid War Prologue 2 yang berjudul The Other Amazon. Cerita oleh Geoff Johns dan digambar oleh Jason Fabok. Jadi diceritakanlah sebuah pulau yang bernama Themyscira pada malam hari dengan badai hujan yang sangat lebat sekali. Terdapat beberapa wanita yang membantu kelahiran sosok wanita yang bernama Myrina Black. Bertepatan pada malam itu juga, Ratu Hippolyta ternyata melahirkan seorang anak wanita yang bernama Diana Princes, yang kelak dia tentu akan menjadi Wonder Woman. Si Myrina Black ini adalah seorang pejuang pembunuh dari rakyat Amazon. Saat ini dia dibantu oleh 2 orang rekannya, yaitu Penelope dan Menalip. Kedua wanita ini juga merupakan seorang pejuang Amazon yang setia kepada Myrina Black. Badai dan hujan yang sangat lebat menghiasi pada malam itu. Myrina akhirnya melahirkan seorang putri dengan kondisi kulit yang berwarna abu-abu. Kedua wanita yang membantu Myrina menjadi panik dan terkejut, yang dimana kemudian menyebabkan Menalip menjadi kerasukan dan kemudian menyampaikan kepada kedua wanita yang ada di sana bahwa dia telah melihat akhir hari dari ayah anak itu, yaitu Darkseid, si dewa kegelapan yang sedang melawan Anti-Monitor, si Anti-God. Sementara masing-masing dari Justice League berdiri tegak dan tidak berdaya. Dia juga melihat Green Lantern Hal Jordan dengan pengorbanan yang mengerikannya. Batman dengan dewa barunya, harapan yang hilang, Superman tewas, si Raja Laut tenggelam dalam lautan, Shazam dan Cyborg mati, Mr. Miracle yang melarikan diri menjadi tertangkap, termasuk anaknya Hippolyta. Dia juga melihat si Wonder Woman yang tidak berdaya menghadapi 2 makhluk itu.
Penelope, si wanita satunya lagi, mempercayainya bahwa jika anak itu dibunuh, maka dunia akan terselamatkan. Tentu sajalah kemudian si Penelope menghampiri anak itu, berniat untuk membunuhnya agar menyelamatkan masa depan dunia. Akan tetapi dia ditendang terjatuh ke tebing oleh ibu bayi tersebut, Myrina, yang tidak menerima anaknya itu akan dibunuh. Kemudian menangkap Penelope dan membunuhnya juga. Kemudian Myrina mengambil anaknya yang baru lahir itu, dan mulai saat itu mereka menjadi yang pertama meninggalkan Paradise Island, sehingga dia dapat melindungi anaknya dan membantunya untuk membunuh ayah anaknya itu. Selanjutnya, tentu saja kita memasuki cerita utama The Darkseid War, yaitu di komik Justice League Volume kedua, isu masalah yang ke-41 yang terbit pada tanggal 3 Juni tahun 2015 dengan judul Darkseid War Chapter 1 God vs. Man, yang berjumlah sebanyak 44 halaman. Oke, langsung to the point aja. Kita masuk sajalah ke ceritanya. Let's go! Pada halaman pertama, kita melihat seorang wajah laki-laki yang sedang menuangkan wine. Ya, dia sedang menuangkan anggur minuman. Dia rindu untuk merasakan minuman anggur dari dunia ini. Kemudian muncullah seorang wanita yang baru pulang ke rumahnya ini dari pekerjaannya yang sibuk di hari ini. Dia telat sampai di rumah. Akan tetapi si wanita ini ternyata dikejutkan dengan seorang yang minum wine tadi. Dia adalah yang bernama Kanto. Ini adalah penampilan perdananya di era New 52 ini. Dia menunggu kehadiran si wanita ini sambil meminum anggurnya. Si wanita yang baru datang ini menjadi sangat ketakutan dan gelisah. Tidak mau menjawab satu pertanyaan dari Kanto, yaitu apakah wanita ini bernama Myrina Black. Si wanita malah berteriak dan bertanya kepada si Kanto, di mana suaminya? Kanto pun merasa terganggu oleh teriakannya itu, lalu melepaskan belati yang membuat wanita itu terjatuh ke lantai dan mati. Ternyata si Kanto tidak sendirian. Dia bersama Lashina, seorang wanita dari pasukan wanita yang ada di Apocalypse Female Furies, mendekati mayat wanita itu dan memberitahukan bahwa wanita ini bukan Myrina Black yang sedang mereka cari. Sebenarnya si Kanto sudah tahu sejak dari awal wanita itu masuk ke rumah ini dengan cara berjalannya. Namun dia lebih menikmati minuman wine yang dipegangnya, kemudian menawari Lashina. Lashina pun enggan, dia tidak akan mengkonsumsi apapun yang berasal dari planet terkutuk ini. Kemudian si Kanto pun mengeluarkan kotak generator yang bernama Mother Box, memintanya untuk membawa ke tempat sasaran selanjutnya. Portal bom tube pun terbuka dan mereka pun menghilang dari tempat kejadian perkara. Di halaman selanjutnya, sekarang Scott Free sudahlah dewasa. Walaupun dia masih berada di Apocalypse, dia tidak pernah dianggap begitu penting kehadirannya di sana. Ketika dia berusia 7 tahun, dia diberitahu oleh ayahnya, High Father, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang dengan Apocalypse adalah bertukar putra pemimpin. Selama pertukaran, putra Darkseid si Orion disambut dan diperlakukan dengan adil di New Genesis. Dibawa ke meja makan keluarga dan mengajarinya bagaimana menggunakan garpu. Sedangkan dirinya, Scott harus terpaksa tinggal di lubang budak Apocalypse dan terlupakan. Tapi sebenarnya menjadi dilupakan itu adalah sebuah keuntungan bagi dirinya,
Di halaman ini, dia sedang membuka sebuah peti dengan kunci. Setelah terbuka, dia mengambil sebuah herbs yang kemudian dibawanya. Di halaman ini, narasi menyebutkan butuh 3 tahun baginya untuk berhenti menangisi penyiksaan dan pengabaiannya selama di Apokalips. Dan pada saat itu, dia menjelajahi seluruh blok tahanan di planet Apokalips. Dia berusaha sejauh pintu-pintu itu mengarah kepada Solar Pit dan membuka sel tahanannya setiap malam. Setelah itu, dia menjelajahi setiap daratan yang ada di Apokalips dan kembali sebelum tuan para budak mengetahui bahwa dia tidak ada di dalam sel. Hingga suatu hari dia tidak kembali. Dia melarikan diri ke bumi dan mengambil nama yang bernama Scott Free. Nama yang diberikannya mirip dengan nama Skotlandia. Hari-hari ini dia lebih dikenal sebagai Mr. Miracle. Dia tidak pernah berbicara dengan ayahnya lagi semenjak dia berada di planet Apokalips, yang mana secara kebetulan tidak akan pernah menghentikan Darkseid melancarkan perang. Itulah kenapa dia ada di sana. Untuk itu, Scott telah kembali ke Apokalips menggunakan semua keterampilan yang dikembangkan untuk menerobos masuk ke dalamnya. Dia menuju ke ruang singgasana Darkseid. Bertahun-tahun yang lalu, Justice League memastikan bahwa bumi akan menjadi planet pertama dan satu-satunya yang diserang Darkseid untuk menghindari menjadi pabrik para demons. Sejak itu, Darkseid telah mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya agar menuju kembali ke bumi. Scott telah mendengar desas-desus bahwa Darkseid telah menemukan sumber kekuatan itu, dan dia berharap bahwa dengan infiltrasi Apokalips dia dapat mempelajari apa rencana ayah angkatnya itu untuk melakukannya. Apapun yang dia pelajari, dia tidak akan bisa menghentikan Darkseid dengan sendirian. Dia butuh orang yang pernah menghadapi Darkseid pada sebelumnya. Ya, dengan begitu tentu dia membutuhkan Justice League. Di halaman ini kita dipertegaskan bahwa Mr. Miracle menemukan Mother Box. Pada halaman selanjutnya, narasi Wonder Woman yang menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah mengira Justice League itu adalah para dewa, tapi ternyata setelah diketahui ternyata tidak. Mereka terdiri dari berbagai macam tipe. Ada seorang Atlantean, ada polisi antar galaksi, seorang Kryptonian, ada juga seorang milioner. Sedangkan dirinya, ya, dia adalah seorang gadis remaja yang lahir di Pulau Amazon, sebuah pulau yang diciptakan oleh para dewa untuk melindungi dunia. Mereka memilih untuk mengasingkan pulau tersebut. Disinilah dia tumbuh dengan mendengar cerita-cerita buruh dari daratan di seberang tepi laut pulaunya. Suatu pagi, dia menemukan sebuah buku yang terdampar yang kemudian mengubah segalanya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di pinggir pantai, memandangi apa yang terpapar di tulisan itu. Sebuah buku, The Story of Art, oleh Ernst Gombrich, terdampar di tepi Paradise Island. Dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Melewati latihan ketangkasannya, ibunya datang kemudian mengambil buku itu, dan bersama ibunya jugalah dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di balik batas pulau itu. Semua rekannya yang ada di Justice League juga merasakan panggilan yang sama untuk mencari sesuatu. Apakah itu kebenaran? Si Arthur Curry, petualangan si Hal Jordan, tujuan si Clark Kent, ataupun keadilan yaitu si Bruce Wayne. Kita juga melihat di saat sekarang ini terlihat satu halaman landscape ini, para Justice League saat ini berada di tempat terbunuhnya si wanita tadi oleh si Kanto. Tidak seperti kasus pembunuhan biasanya.
kali ini sangatlah berbeda. Tubuh Victor Stone menemukan sesuatu yang tidak diketahui dari teknologi alien. Pelacakan itu mengarah ke rumah seorang pria dan wanita yang sekarang sudah mati. Sementara The Flash dan Batman memeriksa di sekitar TKP dengan menurut asumsi dan investigasi mereka masing-masing. Flash menjelaskan bahwa yang dibeli si wanita membusuk, seolah-olah kejadian ini sudah dilakukan berminggu-minggu lamanya. Batman menjelaskan bahwa kejadian ini baru saja terjadi 43 menit yang lalu. Sedangkan Green Lantern dan Powering menemukan suami wanita yang sudah tergeletak meninggal di lantai atas. Kemudian kita melihat The Flash kembali. Dari DNA pada gelas anggur, Barry menentukan bahwa siapapun yang meminumnya ini dia bukanlah manusia karena tidak ada sidik jari, walaupun dia menggunakan sarung tangan. Menjelaskan bahwa siapapun itu yang telah datang ke tempat itu bukanlah manusia. Mendengar itu, Batman pun bertanya, jika begitu pertanyaannya adalah kemana perginya si pembunuh itu? Kemudian Cyborg mencoba menggunakan abu yang ditinggalkan oleh bom tube. Shazam terganggu pada kenyataannya adalah dia belum pernah melihat mayat sebelumnya. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui, dia adalah yang paling muda di antara semua Justice League. Sebenarnya Cyborg dan Shazam adalah yang termuda di antara semua anggota Justice League. Tapi darah muda tidak terlihat pada sosok Victor Stone. Yang terlihat ada adalah pada Shazam alias si Billy Batson. Di halaman selanjutnya kita berada di LexCorp. Di sini si Superman dan Lex Luthor berjalan menuju ke ruangan neutron dirawat. Di saat inilah Superman menyampaikan kepada Lex Luthor bahwa sebenarnya dia masih tidak mempercayainya, walaupun Wonder Woman mempercayainya. Ya, Lex Luthor pun kemudian menjelaskan bahwa baru-baru ini dia memindahkan neutron dari fasilitas Argus ke LexCorp, mengklaim bahwa neutron akan menerima perawatan yang lebih baik di tempat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa Superman dengan jelas mendengar dari pendengaran supernya bahwa ada ancaman yang akan dilakukan Luthor kepada neutron, dan mendengar adiknya Silena juga tidak menyetujuinya. Luthor pun kemudian menjelaskan kepada Superman bahwa Superman kan bisa saja menyalakan mata merahnya untuk mengintimidasi seseorang, tapi orang normal seperti Luthor ini haruslah menggunakan kata-kata untuk melakukannya. Walaupun itu benar, terkadang dia harus berbohong. Dia tidak ingin melihat orang mati di depannya lagi. Ternyata Kapten Cold juga ada di sana, menghampiri mereka dan berkata kepada Superman bahwa Superman harus memberi tuannya si Luthor itu kesempatan, sementara Wonder Woman memberikannya. Jadi kenapa tidak, kan gitu. Dan sampai sekarang ini Luthor menurutinya, dan dia adalah orang yang baik. Setelah memuji bosnya itu, Lex Luthor malah membentak Kapten Cold untuk tidak perlulah menyampaikan hal yang seperti itu, karena bagi dirinya sendiri, si Superman tidak akan mungkin percaya kepada dirinya. Lalu meminta si Kapten Cold untuk mempersiapkan dirinya. Tidak ada langit biru di sana. Akhirnya mereka pun tiba di ruangan perawatannya si Neutron. Superman yang menemani Lex Luthor untuk memeriksa kondisi Neutron yang tubuhnya telah rusak oleh kanker sejak kekuatannya dinonaktifkan. Dokter yang mengurus Neutron mengungkapkan bahwa sejak kekuatan radioaktifnya Neutron dimatikan oleh virus Amazo, tubuhnya telah diporak-porandakan oleh kanker. Mereka telah menggunakan segala cara, termasuk X-ray, sinar gamma, sistemis dan brachytherapy, tapi tidak ada satupun dari cara-cara itu yang memberikan hasil yang baik. Pada intinya, si dokter menyampaikan lebih jelas lagi, dia akan mati dalam waktu 1 hari. Dengan muram, Superman menantang Lex Luthor untuk menyembuhkan pria itu, mengingat dia telah membual tentang kehebatan ilmiahnya. Merasa tidak enak,
si Luthor pun mendekati tubuh Neutron. Dengan yakinnya dia pasti akan menyembuhkan Neutron. Sambil menyeringai, si Kapten Karl mengaku merasa terhormat bisa hadir di sana saat Superman menantang Lex Luthor untuk menyembuhkan kankernya si Neutron. Di halaman selanjutnya, kita kembali melihat Scott Free alias Mr. Miracle. Setelah bertahun-tahun dalam hidupnya di planet terkutuk itu, Scott Free mencoba menemukan siapapun yang ada di Apokalips yang bisa dia percayai. Akhirnya, dia menemukan Himon, seorang pemberontak dari New Genesis. Himon ini mengajarinya bahwa ada hal-hal yang layak diperjuangkan di luar dirinya sendiri, yang mencoba untuk menebar benih revolusi. Pada akhirnya, itulah ternyata dia gagal melakukannya. Akan tetapi dia berhasil mengubah beberapa pikiran orang lain. Di antaranya telah mengubah diri Scott sendiri. Dia bertemu dengan Barda yang kemudian membuatnya untuk meninggalkan planet Apokalips ini. Sama seperti keinginan si Scott untuk bebas dari Apokalips. Jika orang lain di planet ini diperbudak, jika dia tidak melawan Darkseid, dia tidak akan pernah bisa benar-benar lolos dari penawarannya. Di saat ini, akhirnya dia menggunakan Mother Box yang dicuri di tempat Darkseid. Scott Free menyalin file pertempuran Darkseid dan akhirnya dia mendapatkan semua informasi mengenai seorang wanita yang bernama Marina Black. Akhirnya dia terganggu oleh kedatangan Darkseid sendiri. Dia ketahuan mereka saling bertatapan. Darkseid dengan wajahnya yang seram bertanya kepada Scott Free yang menggunakan kostum yang berwarna New Genesis. Mentang-mentang dia berasal dari sana, ya, sebuah dunia yang berpura-pura untuk menunjukkan keadilan dan toleransi. Darkseid menyampaikan bahwa sebuah dunia yang bahkan kemudian mengirimnya ke planet ini, dunia yang juga dia tidak mau kembali ke sana. Apakah karena ada warna-warna seperti itu di sana? Apakah itu alasan Scott untuk memakai warna itu? Scott menyerangnya, tapi sama sekali tidak berpengaruh oleh Darkseid. Bahkan dia tidak bergerak dari tempatnya. Selanjutnya, Darkseid menjelaskan kepada Scott untuk tidak tertipu oleh fakta bahwa dia berhasil selamat dari camp para budak dan melarikan diri dari Apokalips. Dia seharusnya tidak salah mengira bahwa dirinya sebagai orang yang bebas. Darkseid pun kemudian melepaskan tembakan ke arah kaki Scott Free dengan Omega Beams-nya, dan kemudian ternyata berhasil menjatuhkannya ke lantai di bawah tumit besarnya. Dia menyampaikan kepada Scott bahwa tidak masalah jika Scott menemukan apa yang dilakukannya. Sebelum Darkseid akan melakukan yang lebih gawat lagi, Scott meminta Mother Box untuk membawanya ke tempat yang aman. Dan kemudian, boom, dia pun menghilang dan Darkseid pun menjadi sendirian. Kembali ke investigasi Justice League mencari pembunuh wanita yang diduga dibunuh oleh alien. Di sini, Cyborg memberikan informasi terbaru kasus pembunuhan selanjutnya yang bernama Marina Black, sama dengan identitas dengan wanita yang pertama. Wanita ini terbunuh di negara bagian yang lain 30 menit sebelumnya, dan pembunuh ketiga terbunuh di Miami 10 menit yang lalu. Cyborg pun menjelaskan bahwa ada 44 nama Marina Black di Amerika Serikat saja. Para liga harus berasumsi bahwa mereka semua adalah target, dan dengan itu melindungi mereka sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal Jordan menjelaskan bahwa siapapun orangnya yang pembunuh itu telah berhasil menutupi dirinya dari cincinnya. Dia dan Jessica tidak menemukan apapun. Flash melihat Jessica sepertinya dalam keadaan yang tidak nyaman. Flash pun bertanya, apakah Jessica baik-baik saja?
Jessica pun menjawab bahwa sebenarnya dia mendengar suara dari cincin Voltum yang berbisik sesuatu yang mengerikan kepadanya. Jessica pun mengira bahwa dia bisa mengendalikannya itu, tapi sepertinya cincin Ring of Voltum ini sedang menunggu sesuatu. Si Flash mencoba menangani dengan kata-kata yang menghibur si Jessica. Akan tetapi tiba-tiba Flash menjadi membeku di tempatnya dan ada suara yang menyebutkan bahwa dia telah mengunci frekuensinya untuk menggunakannya sebagai ambang pintu. Flash adalah gerbang penjelajahnya, kemudian meledakkan suasana menjadi kacau. Seorang wanita dengan kulit abu-abu merobek tubuh The Flash dan dengan ringan menggores dadanya dengan senjata sabitnya. Ping, sebagai syarat saja untuk mengambil darah pertama senjata itu. Wanita ini memiliki mata merah, ada logo Omega di pakaiannya, sambil berkata, "Aku akan melukai kalian semua dengan sangat kejam." Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada Batman, menjelaskan bahwa meskipun dia hanya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super, tapi dia bisa merepotkan. Dan karena itu Batman lah orang pertama yang akan dilukainya. Kemudian mengkonfrontir Batman, melukai bahu Batman dengan sabitnya. Tidak hanya sampai di situ, sekali lagi di punggungnya, kemudian menjepitnya ke tanah, berkata kepada Batman, "Ya, agar tidur saja pangeran kegelapan." Kemudian wanita itu melihat Cyborg. Shazam tidak percaya dengan yang dia lihat saat ini. Wanita itu ternyata mengenali kekuatan Mother Box yang ada pada Cyborg dan menuntutnya agar Cyborg menyerahkan Mother Box itu kepadanya. Pada halaman selanjutnya, kita beralih di suatu tempat di bumi. Godfrey yang melarikan diri dengan menggunakan bom tube tiba-tiba muncul di sini dengan Mother Box yang dibawanya, dan tepat di sebelahnya ada mayat Marina Black yang lainnya. Mother Box menjelaskan bahwa mayat ini bukanlah yang dicari Darkseid. Tiba-tiba Lassina menyerangnya dan bertanya, "Di mana si Barda?" Yang jelas bukan si Barda si buta dari gua hantu ya. Yang ditanyanya adalah si Barda, si salah satu perempuan yang ada di Apocalypse, dan dia juga sebagai anggota Female Furies. Ternyata Lassina tidak sendiri. Dia bersama Kanto, si pembunuh Himon, sahabatnya Scott Free. Terakhir kali Scott melihat si Kanto di saat dia membunuh Himon, dan pasti akan saat ini Kanto akan membunuhnya untuk sekarang ini. Tapi jika saja si Kanto dapat kesempatan, demi alam semesta, Scott Free tahu dia harus bertahan hidup. Saat ini dengan keadaan yang panik, bingung harus berbuat apa. Menyerah dengan dua orang anggota Darkseid ini akan mengakhiri kehidupannya. Kembali kita ke Justice League yang diserang tiba-tiba oleh seorang wanita yang muncul dari mulut The Flash. The Flash akhirnya mati. Si wanita ganas itu merobek teknologi dari tubuh Cyborg yang tidak sadar. Tiba-tiba dia terkejut. Shazam meraihnya dari belakang, mengirimkan listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kemudian melemparnya ke truk yang terdekat. Pada saat penangguhan hukuman itu, dia terkejut karena dia melihat tubuh Victor yang tampaknya telah tumbuh kembali. Sebelum pembicaraan mereka lebih lanjut, tiba-tiba wanita ganas itu menyerang Shazam dengan menusukkan sabit ke perut Shazam. Ya, setelah The Flash tewas, sekarang Shazam pun tewas. Matinya tidak sia-sia yang menyelamatkan Cyborg. Walaupun wanita ganas ini sebenarnya kecewa karena telah membunuh Shazam yang masih muda. Namun tiba-tiba akhirnya Wonder Woman datang dan melilitkan tali lasonya di tubuh wanita itu, dan kemudian menuntutnya untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Sayangnya kekuatan lasso of truth-nya Wonder Woman tidaklah berfungsi. Di saat itu juga Wonder Woman menghubungi komunikasinya kepada Superman dan memberitahukannya bahwa saat ini Justice League telah diserang oleh orang yang tidak diketahuinya.
Bahkan tali lasso miliknya pun tidak bekerja pada wanita itu. Si wanita itu memancarkan sinar dari matanya sendiri dan menjawab bahwa dia adalah darah Amazon. Dia membawa misi yang telah dibuatnya. Dia melepaskan sinar laser ke arah Wonder Woman. Wonder Woman menangkisnya dengan braceletnya. Namun sayang sekali, gelang saktinya itu hancur menjadi kepingan. Wanita ini mengetahui identitas jati diri si Wonder Woman. Steve Trevor tiba-tiba datang menghampiri. Namun tiba-tiba ledakan di sekitar mereka meledakkan apa yang ada di sana. Kemudian kita kembali ke LexCorp. Di sini, Lena Luthor melaporkan kepada Lex Luthor dan Superman bahwa komunikasi Wonder Woman telah baru saja terputus, dan Luthor pun lalu bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Untuk itu, dia pun menyiapkanlah War Suit terbarunya yang berbahan bakar kryptonite. Tentu saja hal ini membuat Superman menjadi bertanya-tanya. Luthor pun menjelaskan bahwa kryptonite yang ini adalah sumber energi listrik yang berharga, yang itu dapat menghidupkan listrik di seluruh metropolis selama 1 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa hal itu akan mencegah Superman berada di kota. Dengan dinginnya, si Superman menjawab bahwa apapun yang dikatakan Luthor semua tentang hal itu, baik virus Amazon, dan saat ini dia tidak yakin. Bagaimanapun juga, Luthor adalah tetap seorang kriminal dan menyatakan bahwa dia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan Justice League. Lex Luthor menjadi marah, kemudian meledakkannya dengan armor suitnya, dan dia pun menjawab bahwa Superman ini bukanlah pemimpinnya Justice League, jadi bukan dialah yang memutuskan hal itu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan seperti itu di depan saudari perempuannya. Tanpa diduga, tiba-tiba Lena Luthor menembak saudaranya itu, Lex Luthor, dengan pistol yang selanjutnya menyebabkan si Luthor menjadi pingsan. Superman melihatnya menjadi terkejut. Lena pun menjawab bahwa jangan melihatnya terkejut seperti itu, karena semua orang juga tahu bahwa mereka semua membenci Lex Luthor. Kembali lagi ke tempat diserangnya Justice League oleh wanita ganas tadi. Terlihat dari atas lokasi penyerangan yang mengerikan, Green Lantern dan Powering datang. Lalu dia meminta si Powering untuk melakukan crowd control dan memastikan bahwa warga sekitar untuk diamankan. Sambil mencoba mengalihkan perhatian penyerang, membuat wanita itu menjadi sibuk. Sayangnya, di saat Green Lantern menyerang wanita itu, si wanita ganas ini merasakan energi Green Lantern. Hal Jordan pun terlihat menjadi menderita. Akan tetapi wanita itu beralih menyerang Jessica dan menjelaskan kepada Jessica bahwa cincin yang dia pakai adalah tambatan ke alam semesta lain, dan dia berharap untuk menggunakan kekuatan jahat yang ada di dalamnya. Setelah dia mengambil cincin itu di bawah kendalinya, cincin itu melepaskan ledakan energi yang menerangi langit, membuat di sana berwarna hijau. Terlihat energi kejahatan yang keluar dari sana. Semua itu dilakukan adalah sebagai sinyal pasukan akan bangkit dan bergabung dengan kegelapan. Dia akan menaklukkan cahaya. Terlihat Ultraman yang berada di ruangan tahanan merasakan bahwa monster yang menyerang di dunia mereka telah hadir ke bumi ini. Batman masih hidup. Kegelapan akan menghancurkan cahaya. Dengan itu, si wanita mengucapkan kata-kata, memanggil tuannya untuk datang ke tempatnya. Cahaya itu pun membuka portal. Wonder Woman masih hidup. Dia terkejut akan ada sesuatu yang di luar dugaannya, berharap ini semua berakhir. Ternyata anti-monitor sudah berada di bumi.
si penghancur sudah tiba di sini. Tanpa diduga, ternyata Lena Luthor mengungkapkan bahwa dia memegang Mother Box. Entah dari mana dia dapat, tapi di saat ini dia meminta Mother Box untuk mengirim Superman dan Lex Luthor ke tempat kematian mereka. Lalu dia berujar, "For Darkseid," atas nama Darkseid. Sementara itu, setelah Ultraman mengetahui sang penghancur dunia mereka tiba di bumi ini, Superwoman juga merasakannya sambil mengusap perutnya yang semakin membuncit menunggu akan waktu kelahiran bayinya sambil berkata, "Sekarang ini dia ada di sini. Oh, anak manis." Di halaman ini juga kita melihat Scott Free yang tidak dapat menahan serangan Lashina dan Kanto bersamaan. Untuk itu, Scott Free meminta Mother Box-nya sendiri untuk mencuri koordinat mereka, lalu melompatinya untuk menghindari serangan kedua anggota Darkseid itu. Scott Free berhasil kabur dan selamat dari serangan Lashina dan Kanto. Di halaman selanjutnya, kita berada di tempat lain. Ternyata begitu tersadar, dia terkejut sedang berada di kaki Griffin yang besar. Untungnya, si pemiliknya mengingatkan kepada si Griffin bahwa pemuda itu bukanlah musuhnya. Scott Free tidak mengenalnya dan kemudian bertanya siapakah dirinya. Lalu wanita ini pun menjawab bahwa dialah Myrina Black dan dia telah menghabiskan beberapa dekade merencanakan perang untuk membunuh Darkseid. Dia menawarkan Scott Free kesempatan untuk bergabung dengannya dalam perang itu. Tulis komentar kalian mengenai video komik kali ini agar kami bisa belajar lagi untuk menjadi lebih baik mengembangkan channel DC Indonesia ini. Dan tunggu cerita komik Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-42, yang dimana ternyata bom tube-nya si Lena Luthor yang melemparkan Lex Luthor dan si Superman terjatuh di planet Apokolips. Tentu menjadi hal yang di luar dugaan untuk mereka berdua. Saatnya mereka bekerja sama untuk keluar dari sana. Lalu bagaimana juga dengan Myrina Black yang baru bertemu dengan Mr. Miracle? Apakah Scott Free akan bekerja sama dengan Myrina? Ya, untuk itu ya saksikan sajalah cerita selanjutnya pada video berikutnya. Oke, my friend, subscribe channel ini, dan yang penting selalulah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time, bye. I will stride across their bones and bask in the glow of anti-life, and all of existence shall be mine.